Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bagus, tidak akan menerima ibadah, amal, muamalah kecuali yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terjerumus ke dalam riba, lalu dia banyak uang, misalnya habis riba, jatuh ke riba dan banyak uangnya, lalu dipakai naik haji uangnya, nyampe di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, itu dijawab sama malaikat, la labbaik wala sa'dik, tidak ada haji mabrur. Jadi jangan termakan dengan casing, gambaran. Jadi Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kita masuk terjerumus riba, dapat uang banyak, beli beras, bawa ke rumah kita kasih makan anak kita kasih makan dengan apa yang kita peroleh tadi. Habis dimakan sama anak kita sholat, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, ya Allah beri hidayah, beri sehat. Tidak dijawab oleh Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, yang dimakan haram, masyrabuhu haram, yang diminum haram, malbasuhu haram, yang dipakai haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan semuanya yang dimakan dan dikonsumsi haram. Fa anna yustajab, dari mana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ingat Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya, mungkin saya sedikit lanjutkan dari kisah saya bulan Ramadan. Setelah Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia, ini kan nyambung gitu. Nabi Adam turun ke dunia, masih ingat ya, sama setan sama iblis. Lalu Nabi Adam berjumpa dengan Siti Hawa setelah 100 tahun mencari di dunia, keliling, berjumpa di Ka'bah, berjumpa di Arafah, di Bukit Rahmah, berjumpa dengan Siti Hawa. Akhirnya setelah jumpa, kumpul lagi, punya anak. Nabi Adam setiap tahun punya anak, lahir 2 kembar. Yang pertama lahir Qabil dengan Iklimah. Qabil dengan Iklimah. Ini anak pertama. Kembar, ya, satu perut, tapi laki perempuan. Itu begitu. Setelah itu tahun berikutnya lahir lagi Habil Labuda. Terus dalam riwayat Nabi Adam itu tidak meninggal kecuali anak cucunya sudah berjumlah 40.000. Itu baru meninggal Nabi Adam. Karena umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Yang nambah, ya, yang makin di anak tetelok papa kasop. Nabi Adam 40.000. Ya. Bahkan keterangan yang lain sampai 400.000 itu anak cucunya Nabi Adam yang ada di dunia. Nah, setelah ya anak-anak yang pertama ini besar, setelah anak yang pertama besar, Qabil sama Iklimah besar, terus Habil sama Labuda sudah besar, Nabi Adam dilihat sudah remaja ini kayak remas zakirin ini. Ini sudah waktunya ada ketertarikan, maka Nabi Adam diperintahkan untuk mengawinkan anak-anaknya. Nah, zaman itu ya masih nggak ada orang, ya cuman anak-anaknya dibolehkan menikah dengan saudara, tapi ya, Nabi Adam mendapat ilham tidak boleh kawin dengan saudara yang satu perut, harus kawin dengan saudara yang lain, adiknya, adik sama kakak, kakak sama adik begitu, nggak boleh kawin sama saudara kembarnya, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Qabil itu kembarannya saya bilang Iklimah. Ini terkenal, Iklimah ini cantik jelita, cantik rupawan. Yang Habil kembarannya Labuda ini kan biasa orangnya. Iya. tidak secantik yang ini, artinya katanya mengatakan jelek atau biasa, pokoknya begitu. Nah, Nabi Adam mengatakan, kamu Qabil saya akan kawinkan dengan Labuda, Habil adiknya mau dikawinkan dengan Iklimah, dengan kakaknya. Tak terima saya Qabil. Enjo, engkau beri adik saya mau kawin sama saudara saya ini. Ini cantik saudara saya. Kenapa saya dapat yang jelek? Saya mau yang cantik. Ya, lihat, Masya Allah. Ini dosa yang dilakukan manusia nanti bagaimana? Coba. Kata Qabil, tidak mau saya apa?
saya tidak mau. Oh, itu olah Buddha jelek. Saya mau sama adik saya ini, sama saudara saya kembar ini. Waduh, iya, zaman Nabi Adam tahu keratin, tahu kesetaraan. Padahal ini manusia pertama ya. Tidak mau. Ini engkau wahai ayah yang bikin-bikin hukum, katanya si Qabil. Kata Nabi Adam, enggak, ini perintah dari Allah. Tidak boleh orang itu kawin dengan saudara seperutnya, tidak boleh, harus kawin silang. Nanti setelah anaknya Nabi Adam ini habis, maksud saya setelah punya cucu-cucu, nikah saudara nggak boleh. Nikah harus dengan sepupu, nikah dengan yang agak jauh. Tapi waktu itu memang belum ada orang, masih anak-anaknya Nabi Adam, jadi diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan dalam agama. Makanya kadang-kadang hukum tuh ya, melihat sikon kadang-kadang bisa berubah. Zaman Nabi Adam nikah saudara boleh karena memang mendesak, memang tidak ada orang lagi. Tapi setelah itu, setelah sudah banyak cucu-cucunya, dilarang lagi hukum menikah dengan saudara. Kata Qabil, enggak abah, ini sampean yang bikin-bikin hukum. Saya nggak mau, saya mau nikah dengan Iklimah. Kalau begitu, Nabi Adam melihat ini keras ya, wataknya Qabil ini keras dan katanya orang gelindungan karpet hibi. Enggak mau pokoknya. Oh, kok enggak riah? Oh, kok bisa Iklimah tanda ke? Kata Nabi Adam, oh kalau begitu begini. Sudah. Kalian, engkau Qabil dan adikmu Habil, engkau bersedekah. Kata Nabi Adam, engkau bersedekah, taqarrabu ilallahi biqurbana. Bersedekahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat siapa yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang menikahi Iklimah. Kalau memang sedekahnya siapa, kalau si Habil sebenarnya menerima, ya satu menerima, kedua Qabil lebih ratin ya diem aja ya kan, dan dia menerima sebenarnya apa perintah ayahnya. Yang Qabil ini, yang Habil yang nerima, yang Qabil yang nggak nerima kakaknya.